untuk bisa survive, mereka harus bersilaturahmi, harus berkoordinasi, harus sinkron satu sama lain. Makna si gelis cantiknya itu tuh bukan lagi soal fisiknya yang cantik, tapi lebih ke keberagaman. Di sini mereka membantu dengan sukarela. Mereka betul-betul saling membantu, saling bekerja sama, saling bahu-membahu untuk kelancaran kegiatan tersebut. Tetapi harusnya ini mencerminkan sebuah nilai keindonesiaan yang kuat. Kita bicara sejarah 200 hampir 300 tahun yang lalu, abad 18 ya. Ada satu peristiwa besar tentang pemberontakan etnis Tionghoa terhadap kolonial Belanda yang dibilang sebagai peristiwa Angke, Kali Merah. Kali Merah itu menjadi merah karena begitu banyak darah yang mengalir. Orang-orang etnis Tionghoa yang waktu itu dibunuh. Yang juga menyebabkan adanya eksodus etnis Tionghoa dari Betawi menuju ke Bogor, ke Tangerang dan sebagainya. Kampung Pulau Gelis dulu adalah satu delta di tengah Pulau Ciliwung. Penduduknya sedikit dan kebanyakan itu menjadi sawah, menjadi tempat pertanian lah ya di tengah-tengah sawah. Timbullah penduduk-penduduk yang memerlukan tempat tinggal. Nah, sebagian yang Bogor tinggal di situ. Pulau Gelis itu dulunya bekas sisa kerajaan Pajajaran. Banyak perempuan-perempuan cantik sering pakai kebaya Sunda dulunya itu ya di sekitaran situ. Kenapa pulau? Karena posisinya Pulau Gelis itu ada di delta Sungai Ciliwung, di tengah-tengah. Kalau aliran sungai harusnya kan lurus ya. Tapi karena ada perkampungan ini di delta sungai itu, jadi aliran sungai itu terbelah. Jadi kayak pulau. Nah, makanya dibilang Pulau Gelis. Loh, tapi makna si gelis cantiknya itu tuh bukan lagi soal fisiknya yang cantik, tapi lebih ke keberagaman yang mereka jaga dari dulu sampai saat ini. Historisnya adalah mereka mempunyai kurang lebih strata sosial yang sama. Mereka bukan bagian dari sistem perkotaan yang kadang-kadang mempunyai strata sosial. Saya bos, kamu karyawan, saya toke, kamu kuli dan sebagainya. Nggak ada. Mereka adalah pejuang-pejuang kehidupan, sama-sama strata sosial di Pulau Gelis. Nah, strata sosial ini untuk bisa survive dalam satu mungkin dunia yang sangat keras, mereka harus bersilaturahmi, harus berkoordinasi, harus sinkron satu sama lain. Ya, itu menimbulkan satu kekompakan bahwa ini kampung bersama. Kampung bersama, jangan dirusak, saling menolong dan lain sebagainya. Jadi komposisi misalnya di Pulau Gelis mungkin banyak Tionghoa yang memang bekerja di daerah pecinan, Surya Kencana. Kemudian juga banyak teman-teman dari kaum Muslim yang juga kerja di pasar, misalnya kerja di ini, dan strata sosialnya kira-kira sama. Kampung itu menyimpan harmoni, keberagaman, dan toleransi yang sangat tinggi. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Karena pada saat saya ke sana, saya melihat langsung gimana warga di sana itu sangat terbuka banget dan beragam. Kalau dulunya di kampung itu mayoritasnya adalah Tionghoa, sekarang mayoritasnya adalah Muslim gitu. Tionghoa baik yang itu Muslim dan yang non Muslim itu juga mereka sangat erat banget gitu loh, sangat dekat gitu. Banyak beberapa kegiatan itu mereka lakukan bersama.
zaman reformasi ya, sejak 99 itu memang ada upaya dari Bu Megawati maupun Gus Dur untuk membuat satu peraturan pemerintah tentang Imlek. Imlek sebagai satu pertama tuh hari raya fakultatif, kemudian menjadi hari raya nasional. Dan itu kita ingin rayakan, kita ingin sambut dengan satu keceriaan, dengan festivities lah. Waktu itu mendapat satu usulan dari teman untuk membuat klub barongsai. Akhirnya saya mengusulkan satu nama, yaitu Naga Merah Putih, yang sudah berdiri sejak tahun 99 sampai sekarang. Dalam perjalanannya grup Merah Putih itu juga sangat terbuka, sangat inklusif. Kalau dulu grup barongsai itu diawaki oleh pemuda-pemuda etnis Tionghoa, untuk klub Merah Putih kita merekrut pemuda-pemuda yang kita tahu sendiri base-nya itu ada di kampung. Itu menjadi bagian dari mainan kampung lah pada saat itu, menjadi sesuatu yang baru. Ngomongin barongsai itu juga salah satu yang menarik. Jadi salah satu klub namanya Kesenian Naga Merah Putih salah satunya. Gimana anak-anak muda di sana itu pemainnya Muslim. Sedangkan kita tahu kalau permainan barongsai itu kan kulitnya putih-putih gitu kan. Terus juga pasti kebanyakan keturunan Tionghoa. Nah di sini tuh enggak, mayoritas kulitnya ya udah sawo matang aja gitu loh. Sawo matang dan mereka kebanyakannya Muslim. Dan yang Tionghoanya malah cuma ada 3 orang. Dari satu grup itu ada 50 orang. Ada perbedaan lah pastinya dong yang dulu sama yang sekarang. Nah itu kan menjadi salah satu juga ciri ya, keberagaman itu tetap ada. Dan itu juga mengakar ke anak-anak gitu. Jadi anak-anak kecil kayak TK, SD itu udah mulai main barongsai di pinggir-pinggir jalan. Kampung Pulau Gelis ini setelah adanya tim ekspedisi dari Belanda yang ketiga yang bernama Abraham van Riebeeck, itu di tahun 1703. Perjalanannya dari barat ke timur sehingga menemukan tempat ini yang sudah ada penduduknya setelah kosong sekian lama, dan kelentengnya juga sudah ada. Nah, kelenteng ini dinamakan kelenteng Panko atau Pankobio. Jadi mungkin di sini adalah merupakan satu simbol ya, keberagaman, tentang kebersamaan. Selain daripada para leluhur dari orang Tionghoa, juga di sini ya terdapat petilasan-petilasan, kurang lebih 6 petilasan, yaitu diantaranya adalah Uyut Gebok, nah, kemudian Eyang Jaya Diningrat, kemudian ada Mbah Sake, kemudian ada seperti di sini Mbah Raden Mangunjaya, dan yang di samping itu Eyang Raden Surya Kencana, dan di sampingnya lagi adalah petilasan Mbah Imam. Setiap malam Jumat itu kita melaksanakan agenda tetap pengajian bagi umat muslim yang berada di sekitar kelenteng. Setiap malam Jumat mereka membacakan doa dalam bentuk tawasulan, yasinan, sehingga tempat ibadah di Pankobio ini merupakan satu keberagaman, mengingat kita bahwa negara kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kontribusi daripada warga sekitar yang ada di kelenteng, setiap kita mengadakan kegiatan, apakah kegiatan perayaan Tahun Baru Imlek, kemudian perayaan Cap Gome, kemudian juga kegiatan-kegiatan lainnya seperti sembahyang arwah, kegiatan yang boleh dikatakan sifatnya keagamaan Tionghoa, di sini mereka membantu dengan sukarela. Mereka betul-betul saling membantu, saling bekerja sama, saling bahu-membahu untuk kelancaran kegiatan tersebut.
Saat ini kan tidak ada hal-hal yang kemudian menjadi ganjalan ya. Ada orang yang pergi ke masjid, ada orang yang pergi ke gereja, ada orang yang pergi ke kelenteng. Buat mereka menjadi biasa saja. Ya, bukan kemudian ada penolakan di satu sisi, ada kemudian pertentangan di sisi yang lain. Nah, inilah yang kemudian menjadi langkah pembelajaran. Orang bisa merefleksikan dirinya bahwa Bogor itu sejak awal memang sudah beragam. Tidak mungkin kita mengakui misalnya hanya satu suku saja yang kemudian dominan di situ, tidak. Pertama tentu komitmen dari semua, bukan hanya pemerintah. Pemerintah itu menjadi semacam katalisator dari semua unsur-unsur yang ada di area Pulau Gelis. Pulau Gelis sebagai sebuah kampung yang boleh dibilang ya, kampung awalnya berdiri Kota Bogor, tentu menyimpan banyak sekali peninggalan sejarah dan juga cerita-cerita tentang bagaimana keberagaman Kota Bogor itu mulai terbentuk. Memang prosesnya tidak sebentar. Prosesnya tentu memakan waktu yang lama, dari mulai melihat, merasakan, kemudian juga mungkin berinteraksi, akhirnya timbul yang namanya kepercayaan atau trust, dan akhirnya inilah yang memperkuat DNA Bogor tadi. Ya, DNA Bogor itu DNA yang memang cukup unik, tetapi harusnya ini mencerminkan sebuah nilai keindonesiaan yang kuat. Buktinya apa? Buktinya kalau kita bicara keberadaan sebuah wihara ya, atau kelenteng yang ada di Pulau Gelis, itu sudah ada sekitar abad ke-16. Jauh sebelum itu, di mana Bogor ini kan usianya lebih dari 540 tahun. Nah, bahkan tercatat sudah mempunyai semacam hubungan bilateral antara kerajaan Sunda dengan kerajaan Portugis di Eropa tahun 1522. Jadi sebuah potret keberagaman itu bukan dimulai dari saat ini saja, tetapi merupakan sebuah proses panjang dan salah satunya direpresentasikan oleh Kampung Pulau Gelis, di mana akulturasi budaya dan pencampuran ya antara budaya-budaya lokal dengan budaya yang datang dari luar itu ternyata berproses, dan sampai dengan saat ini menjadi semacam tonggak keberagaman kebersamaan masyarakat Bogor.